ulang-ulang gitu. Terus kemudian kadang-kadang kan ada dosen yang open book. Saya sebenarnya termasuk orang yang kalau kuliah itu saya lebih suka yang open book saja, karena apalagi online ya. Buat apa saya membuat soal yang namanya online ya, pasti inilah. Nah, kalau tugas open book, bayangkan kadang-kadang ya ada dosen-dosen itu malas membuat catatan soal ya. Kadang-kadang soal di tugas itu kadang-kadang dibuat ujian, ada yang seperti itu. Atau diganti-ganti angka saja, kan gampang tuh, tinggal ngitung-ngitung sedikit. Kalau lulus STMKG atau AMG pastilah bisa lah cuma mengalih-alihkan. Jadi pada saat dia tugas open book, wah nilainya bagus. Nah ini pernah suatu saat itu saya kena juga itu. Jadi saya kan modelnya orangnya, ya itulah, saya tugas saya kumpulin. Yang penting saya masih ingat. Ternyata waktu itu open book saya agak lupa nih. Apa yang sudah saya kerjakan ini? Ngalihin doang kan open book kan. Open book itu kan nggak boleh nyontek, tapi boleh buka bukunya kan. Nah teman saya itu tinggal buka dan angkatan. Berapa soal itu, wah dia keluar nilainya bagus. Saya dapat C. Jadi seperti itu. Itu yang penting untuk yang rajin misalnya. Nah saya juga ngamati seperti ini. Dan rajin, dan kalau sudah bekerja biasanya orang yang karirnya bagus ya. Nah ini yang saya tidak memiliki hal ini. Ya minimal tidak harus pintar banget, tapi harus bisa ya. Tidak harus pintar banget. Dan dia mau disuruh. Itu yang karena dia disiplin ya, dia masuk, terus kemudian dia kan selalu ada nih sama bos ya. Nah, terus kemudian dia kalau disuruh itu ya menyenangkan lah si bos itu. Itu sebenarnya membuat orang itu bisa naik pangkat itu seperti itu. Dia harus pintar. Makanya ya, saya berulang kali mengatakan seperti ini. Anda boleh pintar, tapi Anda juga harus punya sifat yang lain ya, rajin, ya bisa mengambil hati orang, karena itu sangat menunjang sekali. Saya ingin coba Anda survei di antara pejabat KG misalnya, coba Anda cek, ini ranking berapa sih Pak, ini ranking berapa, ada nggak ya mereka itu ranking 1, berapa persen, terus mereka ada ranking berapa, Anda cek. Nah saya ingin ambil sampel yang gampang lah ya, presiden kita atau wakil presiden kita lah ya, yang gampang. Kita kan punya 7 presiden, dari Pak Soekarno, Soeharto, terus Pak Habibie, Megawati, terus SBY, dan Pak Jokowi, termasuk wakilnya yang lama-lama ya. Dari mereka itu, yang sekolahnya terkenal pintar itu yang mana? Kalau saya cuma kenal itu cuma 2, Pak Habibie sama SBY. Yang lain itu biasa saja. Maksudnya ya pintar tapi nggak masuk ranking 5 besar, nggak. Pintar, dia terkenal insinyur ya, tapi bukan terkenal apakah dia paling pintar di sekolah, tidak ada tulisan yang saya baca seperti itu. Untuk zaman dulu ya insinyur itu ya top lah ya, tapi dia tidak terkenal sebagai orang yang ranking 1 seperti Pak Habibie, kan memang dia orangnya ranking ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda boleh cek di antara jabatan presiden itu rankingnya di atas. Nah, saya ambil contoh misalnya Pak JK, Pak Jokowi misalnya, terus siapa namanya, Pak ya yang lain lah, misalnya Bu Mega, malah Bu Mega malah nggak lulus kuliah malah. Jadi ada hal-hal yang lain yang dimiliki orang untuk sukses gitu. Sebenarnya. Oleh karena itu
salah satu hal yang lain harus dimiliki orang itu Anda harus rajin, tepat waktu, disiplin. Nah, ini yang saya sangat sedih kadang-kadang kalau memang di Indonesia itu hal itu orang apa ya, kurang lah memiliki. Walaupun terlalu disiplin itu nanti menjadi kita kurang santai juga. Santai juga. Kalau kata teman saya yang pernah di luar negeri, katanya di luar negeri itu memang semua rapi, tertata, tapi garing gitu. Jadi tidak ada dinamika yang nyaman gitu. Jadi seperti itu. Ada hal tertentu yang Anda harus bangun pada diri Anda. Salah satunya adalah sifat yang disiplin ya. Disiplin itu sangat penting karena apa namanya, karena itu hal yang sangat penting untuk kita ke depannya. Nah, yang ketiga, karena dengan mendisiplinkan diri itu sebenarnya Anda ya tadi itu menghargai diri Anda. Yang ketiga itu adalah ya itu bentuk wujud kita itu bersyukur ya pada pencipta kita ya. Jadi ya maaf kalau misalnya kita umat beragama, di sana ada panggilan untuk beribadah, ya Anda harus datang. Orang Islam ya harus datang. Karena itu wujud dari disiplin. Apa gunanya kita berikrar, oh saya ini, saya kan kalau kita dalam Islam bersahadat ya itu kan berikrar itu untuk taat kan. Lain. Lah kalau misalnya saya agama lain misalnya Mas Timothy harusnya ke gereja atau enggak ke gereja, loh apakah kita ini betul-betul beriman kan sebenarnya gitu kan. Kita mendalami agama Anda ya. Mendalami agama Anda. Karena itu wujud ikrar kita. Kan percuma juga misalnya Mas Tegar ngomong, "Oh, saya muslim." Terus ini doa makan apa? Oh, enggak tahu gitu. Padahal makan yang dilakukan sehari-hari. Ya itu harus dilakukan karena kita besar, tanggung jawab kita itu semakin banyak. Semakin banyak. Jadi sebagaimana Anda ya, Anda kecil, Anda mungkin tidak punya tanggung jawab waktu TK, namanya ya pokoknya bangun pagi-pagi, bahkan mungkin dibangunkan susah, terus kemudian diseret-seret oleh bapak ibu kita untuk sekolah. Demikian juga SD, di sana ada tugas-tugas. Lanjut SMP, pelajarannya semakin banyak. SMA, pelajarannya banyak. Lalu juga ditekan, kamu nanti kalau sudah lulus SMA mau apa? Kuliah dituntut ini, dituntut itu. Nah, nanti setelah kuliah apakah sudah bebas? Ya tidak juga. Anda setelah kuliah, ini dilema. Mungkin kalau kita ya, Anda tidak mengalami setelah lulus sekolah, kan sudah insya Allah jadi PNS. Kalau apa namanya, sudah lulus kuliah, Anda kan tidak kemudian, oh saya mau cari kerja apa ya, kan enggak gitu kan. Nah kalau teman-teman di kampus lain itu ada seperti itu. Nah kalau tidak, maka misalnya ya, Anda nih, misalnya Mas Timothy sudah kelar kuliah di ITB misalnya, terus mau pulang, terus nongkrong di rumah, pasti kan ditanya-tanya sama orang tua, tangga, nak kerja apa nak? Nah kan gitu, itu jadi beban loh, jadi beban tersendiri. Jadi tidak lepas gitu. Namanya kita manusia masih terikat dengan banyak hal. Ya kita banyak memperhatikan itu. Tanggung jawabnya besar. Begitu Anda bekerja juga sama. Anda bekerja ada tuntutan begini, tuntutan begitu. Nah, sudah bekerja pun nanti Anda tuntut kapan Anda menikah. Jadi sudah bekerja pusing lagi menikah. Cocok itu kan ya susah juga ya. Nah, terus kemudian sudah menikah nanti tanya lagi punya anak. Sudah punya anak lagi, bagaimana anakmu? Sehat tidak? Itu terus sampai kemudian kita itu meninggal. Jadi memang kita ini ada selalu terbebani.
paling penting dari semuanya adalah kita sudah melakukan hal tersebut itu secara disiplin sehingga itu membentuk kita. Jadi kita tidak usah disuruh-suruh. Nah, saya ya, kalau saya memang dari kecil, dari SD, SMP, SMA ya, itu kayaknya hampir nggak pernah telat lah kalau sekolah. Saya hampir nggak pernah telat. Jadi kalau SMP kan dulu masuk jam 7 ya. Saya itu biasanya setengah 7 atau jam 7 kurang 15, itu saya sudah sampai di sekolah. Kalau apa namanya, pulang, nah saya beda dengan orang lain. Kalau orang lain ya, baik sekolah, kuliah, atau bekerja, kadang-kadang mereka kebiasaan saya lihat banyak orang itu datangnya telat atau mepet-mepet di akhir waktu. Saya nggak tahu kalau kalian. Tapi dia pulangnya suka lambat. Misalnya setelah selesai acara, setelah selesai bekerja, selesai. Dan apa namanya, itu juga saya lakukan juga di tempat kerja saya. Jadi saya biasanya datangnya cepat. Jadi dulu di Potre di Makassar itu saingan saya itu cuma satu orang yang sekarang jadi kasmet geser ya, Pak Andi Ilham Tahir. Jadi beliau rumahnya lebih jauh dari saya. Saya kan rumahnya di dekat kampus Unhas ya. Nah, terus kantornya itu di pelabuhan. Jadi sekitar 18-17 kiloan lah. Nah, Pak Ilham ini rumahnya sekitar 24 kilo dari kantor. Jadi jauh lebih jauh dari saya. Tapi dia datangnya cepat gitu. Kadang lebih seringnya dia lebih cepat. Dia lebih cepat dari saya seringnya. Jadi ya, hanya orang itu saja yang menjadi saingan saya saat saya itu kerja. Tapi bedanya kalau saya kerja jam 4 selesai, saya biasa pulang. Paling lambat saya setengah 5 pulang. Saya juga di sini juga sama, jadi jam 4 ya saya pulang. Nah, sedangkan Pak Ilham enggak, dia suka nongkrong. Suka nongkrong. Nah, kadang-kadang ada sifat seperti itu. Ada orang suka nyari waktu tambahan atau nongkrong, itu juga ada poinnya juga. Ada poinnya itu ya, apa namanya, dia bisa lebih dekat dengan banyak orang. Nah, jadi mungkin Anda bisa ngambil pilihan itu ya, mungkin setelah kerja bisa nongkrong dengan orang lain, tapi ya jangan keterlaluan. Jadi seperti itu yang bisa menjadikan orang itu naik. Jadi saya juga misalnya, katakanlah karir saya begini, ya mungkin jadi dosen saja misalnya. Ya itu yang saya sadari bahwa saya memang ada hal-hal tertentu yang saya merasa nggak nyaman gitu. Nah, apa gunanya saya ada di tempat itu, misalnya saya jadi kepala, tapi saya nggak nyaman. Nah, termasuk saya itu orang tidak suka terlalu banyak rapat. Jadi kesan, artinya saya sudah sadar bahwa saya ini nggak cocok sebagai bos. Kalau bos kan kerjanya rapat. Jadi saya nggak cocok jadi bos. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus tahu diri, sadar diri, tetapi yang paling penting adalah Anda disiplin. Nah, itu yang saya lakukan dan alhamdulillah kalau dari sisi edukasi, belajar, dan insya Allah saya nggak pernah terkendala. Saya kayaknya belum pernah seperti ini ya. Banyak orang ya, banyak pelajar itu setelah lulus kan seperti, wah, saya kuliah di sini kayaknya lulus nggak ya, lulus di sini. Saya alhamdulillah nggak pernah seperti itu. Pokoknya saya daftar lulus-lulus saja gitu. Jadi misalnya daftar di STMKG ya lulus-lulus saja. Jadi ya kalau yang saya sukai ya saya lulus saja. Jadi kayak misalnya ya mungkin Mas Lutfi ya, saya juga paham ya psikologisnya orang Jakarta itu kalau dengan UI itu luar biasa ya nggak Mas ya? UI itu kayaknya udah top banget gitu. Saya orang kampung Mas. Saya orang kampung, tapi saya merasa UI itu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi seandainya saya daftar, saya yakin masuk gitu. Yakin PD-nya ya.
Dulu waktu SMA saya begitu. Entah saya masa atau enggak, tapi saya punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bidang itu. Nah, makanya saya waktu datang ke Jakarta tuh heran, susah banget gitu. Dan toh nyatanya juga, alhamdulillah saya juga paling enggak saya bisa masuk di kampus-kampus yang menurut saya ya cukup bagus lah, walaupun itu tapi dari S1 kan, karena saya dari D3 ke apa namanya di ITB kan S1. Nah, saya ingin kasih catatan seperti ini. Dulu waktu kami kan waktu itu tugas belajar pertama di ITB dari BMKG. 2, terus Anda kuliah, terus kemudian Anda bagus tuh biasa saja sebenarnya. Tapi untuk S1 itu beda, Mas. Beda sekali ya. Nah, jadi karena saya kan orang di luar ITB ya, terus kemudian kita datang ke ITB, dalam hati saya pikir, wah ini pasti mahasiswanya pinter-pinter banget gitu ya. Tapi begitu masuk, anak-anak AMG zaman dulu, zaman saya masuk itu, ya ternyata anak ini ITB ya begitu, sama aja. Jadi enggak hebat banget ya, enggak juga. Tapi bodoh banget ya, enggak. Jadi waktu kita lulus, kita kan lulus bareng-bareng itu tahun 2011 ya. 2011, jadi kita masuk itu modelnya memang tidak dari semester awal, jadi tapi kita ikut matrikulasi. Terus kemudian kita masuk, dan kan kalau kuliah kan kita ketemu juga ya, banyak setiap mata kuliah itu kita ketemu dengan anak-anak umum yang dari SMA ya. Ya ternyata nilai kita juga nggak jelek gitu, nilai kita bagus-bagus dan lulus. Dan kalau dibandingkan IPK-nya mereka dengan IPK kita yang anak AMG ya, anak BMKG, itu IPK kita tinggi loh. Rata-rata itu 3,5 ke atas. Zaman dulu loh, Mas. Zaman itu tahun 2011 kita lulus ya. Nah, dari situ apa namanya? Itu tadi, ya kita pede. Nah, itu sebenarnya buah dari disiplin. Karena apa? Teman-teman AMG itu lebih punya disiplin dibandingkan dengan anak-anak ITB. Nah, ini sebagai modal ya, modal kita. Jadi Anda kalau misalnya merasa, kita kan harus tahu ya karakter kita ini sebenarnya pintar atau enggak, apa namanya hebat atau enggak. Ini kan sebenarnya kita yang tahu sendirilah kira-kiranya. Nah, kalau kita itu punya kekurangan, misalnya saya itu kurang pintar misalnya, ya Anda harus meluangkan waktu untuk menutupi kekurangan Anda, dan itu harus Anda disiplin. Ingat ya, begitu Anda tahu, Anda lakukan, terus Anda harus disiplin. Jadi Anda tahu, misalnya nih, siapa Ahmad Fauzan tahu nih, oh saya ini kayaknya ini deh, kalau belajar tuh harus saya ulang 2 kali, 3 kali paling enggak. Anda kan tahu, tapi kemudian Anda cuma ngulang 1 kali atau setengah kali udah nggak bisa lagi, udah bosen misalnya. Ya artinya tujuan Anda tidak bakal tercapai di sisi kita ya. Nah, itu juga dari sisi masyarakat Indonesia, itu salah satunya memang kurang disiplin. Nah, Mas Tegar, Mas Tegar kan bimbingan saya, Mas Yaki itu kan bimbingan saya. Nah, saya seperti apa kalau Anda ini ya, pasti ada kritik lah kalau dari saya itu. Anda ngirimkan naskah ke saya pasti akan komentari. Saya akan berusaha itu sebisa, karena itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Walaupun saya bukan pembimbing pertama kan, karena saya sudah menyatakan iya berarti saya bimbing, saya berusaha sebaik mungkin untuk Anda selesai gitu. Jadi enggak zamannya misalnya bagi saya apa namanya sudah diberi, katakanlah Anda sudah mengirim naskah, kadang ada tuh dosen yang begitu dikirim naskah nggak dibaca-baca, terus pas ketemu isinya cuma marah-marah doang, ada yang begitu.
tapi saya nggak mau seperti itu. Jadi saya itu punya pengalaman jelek, tapi saya tidak ingin menularkan pengalaman jelek itu kepada orang lain. Saya katakanlah ya, saya menemui, oh mungkin dulu dosen saya seperti ini. Saya nggak mau hal itu terulang kepada orang di bawah saya gitu. Misalnya Anda kan menjadi murid saya kan, kemudian saya mengalami hal yang buruk. Saya pernah Mas di S1 ya, saya tuh ngirimkan naskah saya, enggak dibaca sama sekali sama dosen saya, sampai hampir ujian. Saya nggak mau seperti itu, karena bagi saya orang sudah mengatakan iya, itu Anda harus bisa dipegang janjinya, Anda harus dipegang omongannya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu penting bagi saya itu apa yang sudah kita lakukan ya dilakukan. Jadi misalnya kalau katakanlah misalnya ya ini Mas Tegar nih misalnya bimbingan saya kita maunya targetnya bulan Desember ini itu paling enggak apa namanya bab 3 udah selesai atau minimal sudah sampai di bab 3. Ya udah kita usahakan seperti itu. Nah, nanti pengayaannya kan nanti ada penguji, ada ujian proposal, nggak apa-apa, kalau ada kurang-kurangnya nggak masalah. Jadi memang harus sesuai target begitu dan itu bukan karena paksaan, ya karena memang sudah Anda berkomitmen. Nah, sama juga misalnya Anda mau belajar A, B, C, maka Anda harus berkomitmen. Kalau saya itu paling yang itu kalau orang bisa dipegang omongan itu saya senang sekali dengan orang itu. Karena kan katanya ya, kalau dalam peribahasa itu kalau manusia itu apa sih yang dipegang? Uangnya, kan bukan. Tapi kan kata-katanya, ya nggak? Ini kalau peribahasa Melayu kan begitu. Nah, itu penting ya. Nah, saya terkait tugas yang terakhir ini, sebenarnya kan tugas tambahan ini, bukan di materi kuliah ini. Tapi mengingat apa namanya banyaknya musibah yang ada di Indonesia saat ini, maka sangat penting bagi kita untuk tahu konsen dan apa namanya bisa menjawab. Nah, saya ingin sedikit bagikan share. Anda tahu hari kemarin di Makassar banjir yang cukup besar. Anda tahu enggak? Ada yang tahu? Sudah tahu. Sudah tahu ya? Alhamdulillah sudah tahu. Sudah tahu gua. Nah, ya? Gimana? Ya. Nah, saking banyaknya musibah ya. Kita kan banyak sekali musibah nih tiap hari. Bayangkan kalau setiap hari ada musibah, Anda membuat analisis ya. Apalagi kalau Anda kerja di pusat, wah pasti banyak sekali itu informasi, Mas. Ya tentu sudah ada kerjasama lah ya. Tapi intinya bahwa begitu kita itu bekerja dalam sebuah atmosfer yang dinamik, orang kan selalu menjawab seperti ini. Misalnya ya, di 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 pertengahan bulan Juni atau Juli itu kan BMKG melalui Depklim dan Bu Dwi Korita. Jadi ini terkait dengan klimat. Kira-kira nih kalau ada kejadian banjir, itu kan yang ditanya apa sih? Ini periodenya ada peringatan tidak, ya kan? Apakah ini terjadi karena periode ulang, faktornya apa saja, kan gitu. Nah, sekarang nih kalau dari apa yang Anda ketahui, banjir yang ada di Sintang kemarin, itu kan kemarin ada yang menyebut, wah ini karena faktor La Nina. Iya kan? Faktor La Nina. Ini kalau jawaban Anda kira-kira gimana, Mas? Gimana, Mas Firmansyah? Kalau dari pendapat saya pribadi, ya tadi masyarakat itu terlalu selalu menghubungkan banjir itu dengan fenomena El Nino dan La Nina gitu. Padahal sejatinya untuk hujan di Indonesia sendiri itu yang mengakibatkan tingginya curah hujan di Indonesia gitu. Mungkin butuh analisis lebih lanjut lagi dan
siaran pers langsung dari pihak BMKG gitu untuk meluruskan asumsi-asumsi yang ada di masyarakat tersebut gitu. Terus berkaitan dengan banjir sendiri, eh, karena kan tidak semua hujan yang terjadi dan tidak semua fenomena El Nino dan La Nina yang terjadi itu akan berakibat pada banjir gitu. Tentunya perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan sistem tata kotanya gitu Pak. Mungkin saja gitu banjir yang terjadi itu diakibatkan oleh bisa jadi kayak tersumbatnya aliran airnya ataupun sistem tata kotanya yang kurang baik gitu Pak. Jadi mungkin kalau misalkan asumsi dari masyarakat yang mengaitkan fenomena banjir itu akibat fenomena La Nina itu kayaknya terlalu apa ya untuk menyimpulkan hal tersebut gitu Pak. Mungkin itu pendapat pribadi saya Pak. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Mas Rofi? Nur Irfan? Oke, tidak ada. Mungkin ke toilet kali. Jadi seperti ini ya, betul ya. Tadi kadang-kadang di tengah masyarakat itu ada hal-hal yang memang perlu diluruskan. Itu sebenarnya adalah tugas kita dalam mengedukasi ya. Dalam mengedukasi kondisi seperti ini. Tapi itu juga kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang pejabat kita juga ngomongnya begitu gitu. Tanpa ada studi dulu. Saya ingin ambil contoh seperti ini ya. Saya akan bagikan share screen. Saya akan bagikan share screen. Ini salah satu contohnya. Anda sudah lihat ini? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Nah, jadi seperti ini ya. Kadang-kadang kita ini salah satu statement ya. Kita akan belajar ini ya, belajar untuk mencermati situasi. Ini di Makassar tahun 2000 ini. Oh, ini yang terbaru ini ya. Sorry. Nah, ini contoh banjir di Jakarta ini ya. Efek Medan-Julian Oscillation berlanjut. Ini yang sebenarnya mengeluarkan banyak ya. Ini dari salah satu di BMKG. Anda boleh cek sendiri ya. Tempat lain seperti itu. Ini juga tahun 2019. Ini yang banjirnya itu lebih ke arah Maros. Kalau yang kemarin itu banjirnya ke arah kotanya. Nah, di sini ada juga pernyataan tentang apa namanya ini ya, tentang menghubungkan hal-hal tersebut itu dengan MGO ya. MGO. Nah, saya ingin tunjukkan salah satu paper ya. Salah satu paper. Ini sebenarnya sudah saya download ya.
Ini yang mengeluarkan Jurnal Sains and Pendidikan Fisika. Saya pernah men-cite ini ya, men-cite tulisan ini. Oke. Nah, ini di sini, ini yang nulis orang UNM ya, kalau nggak salah. Universitas Negeri Makassar, dia mengambil di daerah. Jadi di sini disimpulkan, di sini di bagian akhir, berdasarkan hasil analisis data menggunakan FFT, ini sebenarnya dia nggak kemudian fase MCO dan analisis korelasi person, anomali curah hujan, kemudian disimpulkan ketahui bahwa hubungan MCO dan curah hujan di Kota Makassar itu pada tingkatan yang lemah, jadi korelasinya itu rendah. Atau dengan kata lain, MCO itu berpengaruh kecil terhadap peningkatan ataupun fenomena penurunan curah hujan di Kota Makassar. Tapi hal ini sering disebut. Nah, ini terjadi di kita. Sama juga dengan dengan kejadian yang baru-baru ini, di Garut, terus kemudian di Makassar juga yang baru-baru ini sering kita menghubungkan dengan La Nina. Nah, ini yang terjadi. Padahal begini ya, saya tidak ingin menyalahkan atau membenarkan juga, tapi yang paling penting dari itu seharusnya langsung dibentuk task force, itu kajiannya seperti apa. Dan itu tidak hanya di daerah-daerah yang banjir pada saat itu, kan susah juga loh, kecuali datanya udah siap ya, jadi itu menjadi terkendala sendiri. Jadi misalnya begini, ada bagian tertentu di BMKG itu yang siap mengkaji dan datanya itu siap. Siap. Begitu katakanlah di Makassar misalnya ada fenomena MCO, terus kemudian di situ ada banjir, kalau tidak salah terjadi tanggal 19 Januari tahun 2019. Sama juga yang sekarang kan terjadi tanggal 7 Desember tahun 2021. Nah, kalau kemudian kita menghubungkan dengan fenomena-fenomena itu tadi, itu seharusnya dibuat sebuah kajian dan syukur dipublikasikan. Apakah publikasi itu akan lebih bagus kalau dalam bentuk jurnal ilmiah. Tapi setidaknya BMKG itu menulis, ya BMKG punya jurnal kan, nah itu bisa dituliskan. Itu menurut saya itu sangat penting ya untuk mendidik masyarakat. Saya kemarin ya ngobrol sama teman, ada kemarin kan banjir ya, terus kemudian dia mengatakan mungkin ada fenomena dengan cold source mas di masyarakat, di Indonesia, jadi cold source ya, jadi seruakan angin dari utara kemudian masuk ke Indonesia, masuk ke daerah Malaysia, terus ke Indonesia di Laut Cina Selatan itu, terus kemudian apakah itu menyebabkan banjir? Nah, ini kalau menurut analisis hanya satu titik ya per kota ya, menurut Fiona masuk akal nggak? Misalnya adanya cold source menyebabkan banjir di kota A misalnya. Gimana Fiona kalau pendapat itu? Izin Pak, mungkin kalau cold source itu bisa hubungannya lebih luas daripada sebuah kota. Betul, saya setuju itu. Jadi fenomena global itu konsepnya
adalah global juga. Jadi misalnya ya, kalau kita bicara monsun, maka itu adalah musim hujan, monsun Asia adalah musim hujan di sebagian besar Indonesia. Tapi apakah hujan itu misalnya, oh Jakarta banjir karena monsun, ya orang udah tahu gitu. Udah tahu kan, eh, kalau pas musim hujan ya pasti banjir, kalau musim kemarau ya pasti kekeringan dan kebakaran. Nah, kita sebenarnya ingin lebih dari itu. Ada fenomena apa? Peningkatannya karena apa? Jadi kalau fenomena seperti itu kemudian dihubungkan hanya satu kota saja atau satu tempat, itu ya masih kurang lah, kajiannya masih jauh dari itu. Nah ini yang apa namanya, saya ingin mengetuk Anda agar nanti pada saat Anda bekerja Anda lebih teliti lagi, lebih apa namanya, lebih care lagi terhadap hal-hal itu. Kalau perlu nanti Anda tulis di apa namanya, media massa ya, itu kan ada, itu menjadi sebuah poin ya, kalau kalau menjadi pegawai itu menjadi sebuah poin, menjadi, kalau kampus itu juga menjadi sebuah poin bahwa kampus itu sudah mengedukasi masyarakat itu juga. Itu yang sering sering nulis tuh Pak Denny ya. Nah, jadi seperti itu ya. Lah kursus kok hubungannya dengan hujan Makassar? Nah, saya ingin, kalau saya kan forecaster, bukan forecaster klimat ya. Nanti akan saya jelaskan bedanya. Saya itu forecaster, aslinya forecaster meteo. Jadi saya lebih lebih view-nya itu lebih banyak ke meteo. Jadi saya ingin contohkan seperti ini. Ini ada. Nah, ya saya bagikan ya ini. Nah, bedanya seperti ini, Pak, Mas. Kalau forecaster meteo itu bedanya seperti ini. Saya forecaster meteo. Nah, Anda lihat ini, apa namanya? Halo? Lihat belum tadi? Izin Pak, sudah sempat lihat. Saya lihat ya. Iya Pak. Nah, Anda lihat ini satelit yang kemarin terjadi jam 01.20 UTC. Ini berarti jam 9.20 ya. Nah, kalau saya itu lebih sering, karena saya forecaster meteo paling 1-2 hari ya prediksinya. Kalau saya lihatnya fenomena seperti ini, Anda perlu ingat ya, dari pengalaman saya ini, kalau ada awan yang seperti ini awan ngeblok ini, makanya sel bentuk kecil dibandingkan dengan ini yang di atasnya Papua yang sangat besar ini. Selnya bulat, namanya suhunya itu sangat dingin. Ini juga di daerah Jakarta, terus kemudian di laut bagian selatannya Jakarta. Ini menurut pengalaman saya itu hujannya akan keras. Hujannya akan keras, hujannya lebat banget, walaupun temponya tidak lama. Nah, kemarin waktu saya diskusi ya saya sampaikan ya, kalau saya melihatnya kalau begitu seperti itu maka di daerah tersebut pasti hujannya keras dan tentunya lama. Tapi saya lihat ini kan jam 9, jadi di waktu saya ngobrol itu masih pagi ya. Terus kemudian tapi ini kalau saya lihat kecenderungannya, ini awannya semakin ke barat, semakin ke arah Kalimantan ya. Artinya kemungkinan nanti siang atau sore itu di Makassar sudah tidak hujan lagi, atau hujannya sudah reda lah, nggak kayak kemarin. Nah, kalau kita hubungan dengan fenomena cold surge, itu di sini sebenarnya ada pola ya. Jadi pada saat dia masuk ke sini, di daerah Laut Cina Selatan ini seharusnya ada awan yang cukup banyak daerah sini. Nah, apakah ini ada nanti kaitannya dengan short surge misalnya? Ya, itu harus dipelajari lebih lanjut.
Nah ini oksitas di Indonesia. Jadi kalau saya orang itu seperti itu. Jadi saya perkirakan sekian jam mungkin hujannya sudah agak berkurang dengan fenomena seperti ini. Nah ini apa namanya ya salah satu pengalaman saya seperti itu ya. Nah tapi kalau awannya itu besar kayak seperti di atasnya Papua ini, itu malah hujannya itu hanya di daerah-daerah tertentu. Jadi tidak terlalu banyak juga. Tapi kalau yang ngeblok dan agak kecilannya, terus dia ngeblok kecil bulan, itu yang justru hujannya sangat banyak. Ya, jadi itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau analisis klimat di klimatologi? Nah, Anda harus membayangkan kalau kita bekerja di bidang klimatologi, Anda kan tidak bisa satu kasus saja, terus kemudian Anda justify seperti ini. Nah, kalau sebagai orang klimatologi itu seharusnya kita punya banyak. Saya membaca kemarin ya fenomena Colsus yang ditulis oleh Muhammad Rais Abdillah, dosen ITB ya. Kalau nggak salah sih saya kenal sama beliau itu karena dulu pernah kuliah sama-sama. Dia kuliah di Jepang, S2, S3-nya di Jepang. Nah, beliau itu mengkarakterisasi Colsus itu dari tahun berapa ya, 80 atau pokoknya lama, sekitar 30 tahun, itu dia dapatkan sekitar ada beberapa kasus Colsus yang kemudian dia buat pola-polanya. Nah, ini lebih ke analisis klimatologi. Nah, akan sangat bagus, akan sangat keren kalau kita sampai bisa menyatakan seperti ini. Jadi misalnya ada fenomena Colsus, terus kemudian sudah sampai di Indonesia, terus kemudian kita menyatakan seperti ini, ini dengan fenomena ini berarti ada peluang di daerah Jakarta ada peningkatan hujan sekian persen. Jadi ada peluangnya katakanlah 80 atau 70%. Ini kan karena kita berbicara ini ya data yang panjang. Ya kan? Kalau kita bicara data yang panjang, di sana ada faktor uncertainty ya, ada faktor ketidakpastian juga kan. Nah, kita seharusnya berbicara di situ. Jadi sana ada fenomena MGO, Colsus, terus kemudian monsun pada saat yang bersamaan. Kalau kita OD misalnya, nah mungkin saja di daerah A seperti ini, daerah B seperti ini, daerah C seperti ini, dan kita buatkan mapnya, kita buatkan probability-nya, wah itu akan sangat luar biasa. Nah itu sebenarnya kalau saya membayangkan kalau itu dilakukan oleh badan sebesar BMKG, nanti kita itu ngomongnya enak. Di sini ada peluang hujan sekian persen, jadi wajar kalau ada peningkatan. Ini karena ada fenomena, katakanlah MGO fase 3, ditambah IOD, kemudian ada Colsus, sehingga kejadian hujan kemarin dengan intensitas tinggi itu seperti itu. Dan fenomena yang lain tentunya kan, kalau di Indonesia itu kan sangat kompleks. Ada juga fenomena ITCZ, ada juga lokal sirkulasi kan, banyak sekali. Nah, kita harusnya punya peta seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang bisa melakukan sebenarnya BMKG. Kalau 1, 2 orang, 3 orang ya berat sekali, habis waktunya. Dan saya juga berpikir bahwa itu penting ya dilakukan, karena kita ini memang daerah yang banyak bencana ya. Jadi kira-kira seperti itu Mas, kalau kita berbicara masalah klimatologinya, kita harus membuat seperti itu, panjang, kita ada rekod datanya, kita analisis, betul, nanti jumpa pers, KBMG entah siapa, ya kita, ini Bu, datanya seperti ini. Nah, nanti kan dia belajar, iya begini, bagus. Enak sekali kan, jadi pejabat tuh sebenarnya enak gitu. Ya yang kerja ya kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak disuruh, ya kalian pasti kerja yang lain ya. Yang lain.
Itu yang terjadi. Kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung, oh ini karena MGO, ini karena cold source, ini karena apa gitu. Ya apa namanya, kurang lah. Terus yang selanjutnya adalah data kita. Nah, data kita ini nanti kan Anda ini hampir semuanya mungkin atau semuanya itu ada di stasiun klimatologi ya. Jadi tolong dipelihara, dijaga data-data kita, karena data itu yang membedakan Anda dengan instansi lain. Ini Mas, Anda mungkin pernah ketemu dengan teman-teman ITB, IPB. Mereka itu jago-jago loh. Kalau dalam pengolahan data itu jago-jago. Tapi masalahnya mereka agak kesulitan berbicara banyak karena datanya dia megang BMKG. Nah, gitu. Tapi untuk data-data yang lain, misalnya ya, data yang kemarin saya buat videonya di YouTube itu, sumber data dari UNSEP, NOAA, kan ada tuh, saya tunjukkan. Dari ECMWF, mereka. Jadi kalau berbicara analisis klimatologi, hati-hati, karena mereka itu punya datanya seperti itu. Nah, kita bisa mengcounter, atau membenarkan, atau menguatkan pendapat mereka, atau punya pendapat tersendiri, kalau Anda punya data lokal. Data RANGIC, nah mereka nggak punya. Jadi tentunya omongan kita akan lebih didengar kan gitu. Oke. Jadi itu ya, saya ingin mengetuk bagaimana nanti ke depannya kalau Anda itu bekerja di BMKG, nah mudah-mudahan dari Anda semua ada yang menjadi KPMG misalnya, itu dibuatlah seperti itu. Sehingga nanti setiap jawaban itu lebih enak ya. Lebih enak di masyarakat, lebih ilmiah, termasuk mengedukasi masyarakat. Masyarakat kadang-kadang maunya kan begini, ini monsun, berarti nanti sebentar lagi banjir. Nah kan nggak gitu juga. Jadi ada peluang, ada probability-nya, ada intensitasnya, ada spatial distribution-nya, kan begitu. Untuk distribusi spasial saja itu masih jarang yang melakukan riset ke sana. Atau kadang-kadang kalau kita melakukan riset, itu seringkali diremehkan sama orang lain. Padahal itu penting. Itu penting. Misalnya saya tanya begini, ini kebetulan yang tinggal di Jakarta, saya kenalnya cuma ini ya, Lutfi saja ya. Kalau kita melihat fenomena banjir di Jakarta, kan tidak setiap hujan keras itu banjir, ya nggak? Ya kan? Artinya di sana itu ada faktor distribusi. Distribusi, ada intensity distribusi. Jadi kalau misalnya termasuk land use itu pasti ya. Jadi misalnya di daerah tertentu, katakanlah daerah Jakarta Timur misalnya, dia itu hujannya sangat lebat. Sementara di daerah Bogor itu sangat lebat. Terus di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, itu hujannya ringan-ringan saja. Itu banjir tidak. Nah, jadi distribusi itu kan berbagai macam skenario ya. Bagaimana kalau hujan lebatnya di daerah sini. Kalau daerah sini. Nah, itu sebenarnya dibuat simulasi itu akan sangat menarik. Jadi begitu ada RANGIC mencatat, jadi suatu saat ya, kalau itu sudah ada polanya, katakanlah di Keramat Jati hujan lebat, terus kemudian di Pasar Rebo hujan lebat, di Depok hujannya ringan, terus di sini hujannya di Petukangan misalnya hujannya ringan, di Pondok Aren hujannya lebat, terus dan seterusnya itu. Kalau kita punya punya skenario yang banyak tadi itu, maka kita bisa, nanti daerah sini banjir, daerah sini enggak, daerah sini banjir. Itu bagus sekali. Nah, sama juga kalau misalnya itu dibuat dalam bentuk yang lebih global, misalnya satu Indonesia. Satu Indonesia pasti faktornya lebih banyak ya, pasti lebih banyak ya. Itu kan sangat bagus. Tapi ya saya yakin itu enggak bisa, masa ini kan hanya bermain di sebaran spasial saja kan, kalau kita punya data ya. Kita punya catatan banjirnya kapan, terus catatan hujannya se-Jabodetabek atau se-Indonesia, kemudian kita modelkan seperti itu. Kita bikin skenario-skenario. Mantap sekali itu sebenarnya.
Tapi itu tadi kita membutuhkan data hujan spasial kecamatan di kelurahan ini, per kelurahan misal, per titik misal. Terus kemudian kita juga butuh data rankings yang cukup banyak per titik. Terus kita buat hubungannya. Nah, kalau daerah sini banjir itu kemudian model spasialnya itu kan sangat bagus. Nah, nanti kalau kita bicara klimatologi berarti bicara peluang. Ada peluang, probability dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita banyak sekali yang bisa kita kerjakan, termasuk mengedukasi masyarakat. Apa sih arti dari berpeluang itu? Ya kan? Apa sih arti berpeluang itu? Jadi itu juga perlu ya mengedukasi di tengah-tengah masyarakat itu perlu, karena masyarakat ya memang maunya praktis, tapi kita tetap harus mengatakan bahwa ada proses di sana. Proses di sana. Oke ya, ini dari saya. Sebentar lagi kan kita akan ini ya, semester ini akan selesai. Ini kurang 3 kali pertemuan lagi. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang tugas yang kemarin, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diinikan ya, bisa ditampilkan hasilnya seperti apa. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan tidak? Sumber datanya? Izin Pak, izin mau tanya. Izin Pak, Ya, silakan. Harasta dulu, Harasta. Mau izin Pak? ya i- Siap. izin Pak. Sebenarnya sebelumnya saya tadi mohon maaf Pak karena saya telat. Jadi untuk hari ini saya lagi nggak enak badan Pak. Udah dari seminggu kemarin juga. Jadi tadi saya telat bangun. Cuma alhamdulillah tadi diteleponin sama teman-teman. Jadi itu aja Pak. Sebelumnya mohon maaf lagi Pak sekali lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah sehat tapi ini Belum Pak, masih nggak enak badan juga Pak. Masih proses penyembuhan. sakit apa? Enggak sih Pak, cuma kecapean biasa dong gitu. Semua pusing, paling demam biasa dong. Udah seminggu lah paling Pak. Ya, sekali-kali olahraga ya. Olahraga, jangan hanya di kamar terus. Saya tahu juga kalau anak-anak sekarang tuh banyak main gadget. Dari bekerja dan bermain itu semua di gadget. Ya Mas, mudah-mudahan cepat sembuh. Gimana Firmansyah? Siap Pak, terima kasih Pak. Bertanya Pak, terkait tugas kan kita dari tugas itu diharuskan untuk menganalisis satu kejadian bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kebetulan saya dari kelompok saya itu memilih bencana yang terjadi di wilayah Makassar, dan berarti mungkin yang saya tanyakan itu Makassar Pak. Oh iya. Banjir Pak, banjir Makassar Pak. Iya. Yang terjadi tanggal 6 Pak. Misalnya kita mau memilih menganalisis tentang kejadian banjir tersebut Pak. Nah terus yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan kan kita disuruh untuk menganalisis terkait dengan tren curah hujan dan beberapa parameter iklim lainnya. Nah terus yang ingin saya tanyakan itu untuk datanya sendiri itu kita pakai data apa gitu Pak? Kan kalau misalkan ECMWF kan itu datanya ada yang harian dan ada yang data bulanan gitu Pak. Nah untuk yang lebih baiknya itu kita pakai data apa gitu Pak? Apakah data harian atau data bulanannya gitu Pak? Dan terus untuk ngaitin sama fenomena kejadian banjirnya sendiri itu kayak gimana gitu Pak? Step untuk analisisnya. Oke. Pertama gini, kalau untuk kejadian di satu waktu, jadi misalnya banjir di hari kemarin ya, itu sebenarnya banjirnya itu sekitar tanggal 6, 7, ya, 5, 6, 7 mungkin sekitar itu ya. Kalau yang harian begitu, maka Anda analisisnya itu mungkin perlu dipakai anginnya, model anginnya seperti apa, hujan sudah pasti, terus kemudian parameter-parameter yang lain yang sifatnya memang harian. Nah, di sini MGO bisa masuk.
MJO bisa masuk karena MJO itu kan indeksnya harian itu. Oscillation-nya itu nilainya harian. Dia apakah kalau MJO itu nanti Anda masukkan di fase berapa. Tapi mungkin Anda perlu catat kalau kita ingin menyimpulkan bahwa fenomena banjir itu apakah terkait dengan fenomena MJO ya, apakah juga nanti dengan fenomena yang lain, misalnya El Nino dan La Nina misalnya, maka Anda tidak bisa menggunakan satu kasus tidak bisa. Karena gini, La Nina dan El Nino itu nanti indeksnya kan tiap bulan, ya kan? Indeksnya tiap bulan. Jadi bagaimana mungkin Anda menyimpulkan bahwa kejadian itu karena El Nino kalau misalnya katakanlah La Nina sekarang kan nilainya nilai ENSO-nya itu yang Nino 3, nilai 34 kalau nggak salah, itu kan min 8, sekitar min 8. Min 8. Itu kan terjadi di seluruh ini ya, karena indeksnya itu hanya menghitung perbedaan anomali antara Pasifik Barat dan Timur, artinya kan itu terjadinya ya Nino segitu itu untuk seluruh dunia gitu. Nah, apakah itu nanti pengaruhnya di tempat lain itu sama? Kan tidak. Di Makassar seperti ini, di Mamuju seperti ini, di Surabaya seperti ini, kan pasti beda-beda ya kan? Karena nilai Nino-nya kan tetap 0,8. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan El Nino La Nina, nanti Anda kaitkan dengan peningkatan hujan di bulanan. Hujannya bulanan. Jadi kalau sekarang, kemarin tuh saya dapat di grup WA, karena saya kan bekas Bali 4 ya, jadi saya masih aktivis itu hujannya itu 300. Jadi 300, 200 ke atas. Jadi di daerah Panaikang yang dekat kantor gubernur itu curah hujannya itu sekitar 300, di Potere 210 atau 260. Jadi tinggi. Di Goa juga tinggi. Tapi itu hujan harian. Ya kan? Nah, saya ingin bandingkan seperti ini ya. Saya cek dulu. Nah, coba Anda lihat di fenomena ini. Kelihatan enggak angkanya? Halo? Angkanya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini ya, kita bisa mencatat hujan di tanggal 2, bentar, kok dari tanggal 2 ya mulai. Nah, hujan di tanggal 1 itu 18,9, lalu 0. Tapi ini apa namanya? Ada broken, jadi tidak ada hujan di sini. Lalu 8,7, lalu ada yang 3 hari ini, tanggal 4, 5, dan 6, serta tanggal 7 itu nilainya ada yang sampai 247. Ini untuk di stasiun Hasanuddin di Mandai, jadi di pinggiran kota. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis ini, maka Anda harus cantumkan misalnya apa namanya citra satelitnya, terus kemudian anginnya. Nah, angin Anda bisa ini ya, bisa menggunakan apa nama sorry kok ini. Bisa menggunakan apa namanya? Kita menggunakan katakanlah data yang dari NOAA ya, SPF Open, NOAA.
terus daily, kemudian UND 2020 misalnya ya. Bisa saya buat UND dan VWND, dan saya set ya. Sorry. Nah, misalnya saya ingin mendisplay anginnya. Ini seperti ini. Nah, jadi Anda analisis anginnya. Jadi anginnya ini kan berarti dari arah datangnya dari lautan Samudra Pasifik, kemudian dia berbelok ke Indonesia. Nah, di sini ada fenomena mungkin agak sulit ya, makanya kita harus bisa menggunakan out. Kita tambahkan misalnya kecepatan anginnya di KC. Per ini tambahkan. Nah, jadi seperti ini ya, misalnya kalau kita menggunakan angin ya, Anda download dari ECMWF itu Anda ambil case 1 hari, terus kemudian Anda analisis dari beberapa kejadian. Tapi kalau untuk yang hari itu ya cukup di 1 hari itu, kemudian Anda analisis anginnya seperti apa. Nah ini kan di ECMWF itu kan juga ada, di NCEP itu kan juga ada RH, ada tekanan, kan ada semua itu. Nah Anda ya tinggal di plot saja, terus kemudian dibandingkan. Tapi saya ingin mengatakan seperti ini, kalau hanya 1 case 1 hari, maka itu lebih sering, lebih tepat itu ada untuknya orang meteo ya. Jadi seperti ini yang saya kerjakan dulu ya kayak gini, kalau ada kejadian saya buat seperti ini, bla bla bla, jadi kita cantumkan himawarinya, satelitnya, apakah dari mana itu saya cantumkan semua, modelnya seperti apa. Nah kemudian yang bagus kalau kita tambahin kenapa forecasternya memilih kejadian, memutuskan prediksinya seperti ini, itu juga bisa juga ya. Ini kalau kejadiannya 1 hari. Tapi kalau kemudian kita sebagai orang-orang klimat, ya tentu tidak bisa seperti ini saja. Orang itu tugasnya lebih advance. Jadi dia harus bisa mendisplay dalam jangka waktu yang panjang, lalu memilih kejadian mana yang pas. Saya ingin ambil contoh seperti ini. Ini ada sebentar, saya cari dulu di riset saya.
Bentar. Ya. Nah, ini saya ambil contoh kalau kalau karena saya sebenarnya tulisan saya itu lebih banyak ke klimat ya. Walaupun dulu saya itu orang meteo, orang maritim, saya lebih banyak ke klimat. Saya ambil contoh ini. Sudah lihat paper saya ini? Siap sudah, Pak. Nah, jadi saya ingin meneliti, jadi di tanggal 18 Juni tahun 2016 itu kan ada ini ya, ada banjir yang sangat besar. Ada banjir sangat besar di daerah Purworejo dan Kebumen, terutama daerah sekitar situlah. Karena rumah saya juga banjir ya. Rumah saya banjir masuk kira-kira 70 cm di dalam rumah. Nah, ini yang saya buat apa namanya, dengan ini senior saya, tapi sebenarnya idenya dari saya, tapi ini senior saya, karena saya ingin kalau riset itu saya ingin join dengan orang. Dan karena saya dosen, saya sebenarnya ingin join dengan para taruna dan juga dosen lain. Tapi untuk sementara saya pakai teman saya dulu karena ini Pak Zauzik ini punya data curah hujan di daerah Jawa Tengah. Jadi kalau saya ingin meneliti di Jawa Tengah, nah saya kan kesulitan cari datanya, maka saya join riset sama beliau. Nah, ini saya mengambil kasus. Itu hanya banjir yang terjadi di Purworejo tanggal 18 Juni tahun 2016. Itu Asma tempatnya kebanjiran tidak? Izin Pak, tidak Pak. Tidak ya, alhamdulillah. Tempat saya banjir soalnya. Di tempat saya banjir, kemudian juga ada longsor di daerah Loano. Nah, saya sebenarnya ambil case tadinya itu hanya tanggal 18, tapi karena saya itu orang klimat, maka saya untuk menentukan prekursor itu butuh, kan gini ya, prekursor itu artinya tanda-tanda. Jadi saya tidak hanya bisa membicarakan untuk tanggal 18 saja. Nanti kalau tanda-tandanya hanya tanggal 18 Juni tahun 2016 saja, maka saya analisnya di situ dan itu tidak bisa digunakan orang lain untuk menjustify bahwa kalau nanti ada kejadian seperti ini, maka apa namanya akan terjadi banjir besar. Itu tidak bisa karena hanya satu case saja. Makanya saya dalam penelitian ini saya menggunakan data yang cukup panjang sebenarnya. Datanya itu apa namanya? Oh sorry, ini kok gambarnya nggak ada di sini. Inilah. Nah, datanya itu apa namanya? Saya ambil dari sekian puluh tahun rain gauge. Jadi ini peta lokasinya. Nah, kemudian datanya itu sangat panjang. Kalau nggak salah itu ya, ini nih datanya ini tahun 2000 sampai 2019. Jadi sekitar 20 tahun ya. 20 tahun. Terus kemudian saya klasifikasikan hujan yang sangat besar itu terjadinya kapan. Nah, karena case time-nya itu unik di studi ini, jadi di riset ini, jadi dia hanya ada di bulan Juni, terutama di bulan-bulan di mana hujan itu sudah berkurang di musim kemarau. Maka saya tidak mengambil data di Desember, data banjir ya, terutama data kejadian banjir di bulan Desember, Januari, dan Februari saya tidak ambil. Dan dari data yang ada, ternyata hujan di bulan Juni tahun 2016 itu adalah hujan yang paling besar di Purworejo sebenarnya, dari sisi distribusinya. Jadi Purworejo itu banjir besarnya itu malah di bulan Juni yang pernah terjadi ya.
Nah, saya berdapat catatan seperti ini. Di tahun 2014 itu juga pernah hujan yang cukup besar. Di sini saya pilih-pilih jadi very heavy rain. Jadi dia kriterianya itu di atas 100, kemudian ada heavy rain di atas 50. Nah, ternyata ini satu kasus ya. Ternyata di bulan Juni itu kalau untuk hujan lebat dengan intensitas 50 ke atas yang tercatat ya di beberapa stasiun itu rata-ratanya, ini saya hitung rata-ratanya, jadi ada sekitar 19 atau berapa stasiun itu saya hitung rata-ratanya. Kalau rata-ratanya hanya 50, itu ternyata tidak ada yang melaporkan adanya hujan. Ini berdasarkan data BNPB. Jadi berdasarkan laporan ya, kalau di masyarakat ada ya harus dilaporkan dulu. Nah, lalu dari sini saya analisis. Jadi saya pilih datanya, lalu saya analisis. Jadi di tanggal 26 tahun 2014 bulan Juni saya analisis, tanggal 18 saya analisis. Jadi saya pilih kejadian yang ada hujan lebatnya, terus kemudian ada laporan banjir atau tidak, baru saya analisis satu persatu. Nah, ini bentuk interpolasinya, interpolasi hujannya. Jadi distribusi spasialnya seperti ini. Nah, jadi pada tahun 2014 yang hujan terjadi di bulan Juni tanggal 26 itu memang hujannya tidak ini ya, tidak setinggi yang tanggal 18. Jadi di daerah sini itu memang banjir. Kotanya kan daerah sini, sedangkan ini daerah Kutoarjo nggak ada laporan banjir. Nah, jadi saya ambil case-case seperti ini. Nah, ini yang kalau ini kan very heavy, kalau ini yang heavy. Nah, tapi dari data ini sebenarnya juga ada kelemahannya sih, tapi saya tidak akan saya ungkapkan di sini. Nah, ini kemudian setelah saya menghitung distribusi hujannya, saya bikin petanya. Sebenarnya saya buat petanya banyak, tapi biasa ya, paper itu yang ditampilkan ya sedikit dari apa yang kita ketahui. Nah, ini saya cari kalau OLR-nya itu dinamikanya seperti apa. Ini dinamika, jadi saya hitung itu 4 hari sebelum kejadian, 3 hari sebelum kejadian. Karena kan tujuan saya mencari prekursor ya, prekursor. Jadi nanti suatu saat saya pinginnya forecaster nanti memperhatikan kalau OLR-nya nilainya sekian dan bergerak seperti apa, nanti ada warning di tempat A. Kalau ini dalam hal ini di Purworejo gitu. Nanti di tempat lain ya silahkan dikaji yang lain lagi karena data yang saya gunakan tidak di tempat lain karena saya yakin di Indonesia itu sangat unik soalnya. Nah, ini untuk yang tahun 2014 bulan Juni. Nah, ini jadi saya hitung itu dari tanggal 23. Demikian juga yang 2016 juga sama. Nah, ini ada juga yang apa namanya konveksinya. Ini konveksinya ini diambil dari ini yang nambahkan ini ya Mas Jauzi gitu. Selain OLR juga ada ini ya, ada distribusi anginnya. Ini kelembaban vertikal, RH-nya. Ya apa saja yang kira-kira saya butuhkan, kira-kira berpengaruh ya saya tambahkan. Terus kemudian ini air humidity, ini ada sea level pressure, terus kemudian ada anginnya kan ini, angin. Ini semuanya dari data ANSEP NOAA ya. Terus kemudian selain angin yang permukaan ini juga ada SST. Ini saya ambil dari satelitnya orang-orang Eropa ini. Jadi itu. Nah, sebenarnya yang jadi itu yang di sini ya, yang jadi itu yang ini. Sorry, ini gambarnya ini ya. Ini. Termasuk sebenarnya ada profil angin vertikal itu juga ada. Mana ya?
Nah, ini profil angin, sorry. Oh, enggak saya cantumkan. Jadi ini tabelnya. Kalau tadi itu masih preliminary research ya. Jadi ini apa namanya? Ada laporan banjir dan landslide. Ada laporan banjir dan landslide. Jadi ternyata di Purworejo itu pada saat hujan rata-ratanya di ranked yang ada itu hujannya di atas 100, itu dari 10-20 tahun kejadian itu selalu ada laporan banjir dan tanah longsor. Sedangkan untuk yang 50 ke bawah itu tidak ada. Jadi itu. Tapi tujuan saya adalah prekursornya. Jadi ada beberapa pola yang saya temukan, apa namanya, itu ada menjadi tanda-tanda yang bisa digunakan sebelum daerah Purworejo ini mengalami banjir di bulan Juni. Nah, ini papernya saya submit kayak gini ya. Ini saya ajarkan kalian. Ajarkan kalian juga submit. Ini saya punya dashboard. Jadi jurnal yang bagus selalu punya dashboard. Jadi di sini saya masuk. Nah, ini paper saya sudah submit. Ini Anda boleh lihat. Paper saya itu saya masukkan tanggal 5 November. Jadi sudah 1 bulan lebih. Dan sekarang masih awaiting reviewer. Nah, jadi Anda harus tahu di jurnal yang bagus ini kan jurnalnya di ASAE ya. Sorry. Saya cek sini. Nah, Anda boleh lihat di channel saya, memilih jurnal yang bagus itu yang bagaimana, terus kemudian apa namanya, cari yang gratis yang bagaimana, itu saya sudah terangkan semua, mudah-mudahan ada gunanya ya. Nah, ini jurnalnya itu tercantum di Scopus, dia coba kita lihat, dia punya H-index 16, terus dia atmospheric science dia masuk Q3, sedangkan yang environmental science itu masuk Q2. Jadi dia masuk Q2 ya, cukup bagus lah kalau menurut saya. Nah, dia punya dashboard seperti ini. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana kalau jurnal itu ditolak ya. Saya juga ada nih ditolak. Ini saya submit 2. Satunya itu adalah skema PUPT. Skema enggak ada. Nah, dia yang ditolak seperti ini. Jadi saya menggunakan yang kemarin yang ada pengamatan karel. Itu ditolak. Ini ada alasannya. Jadi orang jurnal itu gampang ya. Saya ingin lihat dia sudah menerbitkan jurnal berapa kali. Jadi I read you in regard the manuscript which submitted. I'm sorry, but your manuscript has been denied. Jadi ditolak dipublikasikan karena potential readernya itu masuk grupnya jurnal ini. Artinya ditolak karena kita jelek. Tapi menurut dari Pak, suaranya putus-putus. Izin Pak, suaranya putus-putus. Ini masih ya? Sudah tidak, Pak? Sudah tidak. Nah, jadi seperti itu ya, apa namanya, jadi kalau kita mengkaji sesuatu, misalnya Mas Firman, kalau dari sisi metodologisnya,
Anda memang cukup 1 hari itu aja, satu di kejadian itu. Mungkin satu, kalau di Makassar kan kejadiannya hujan lebatnya itu ya tanggal berapa ya? 5, 6, 7 ya, 5, 6, 7. Anda carinya lalu dianalisis. Tapi kan kalau kita ingin seperti yang kita ingin mencantumkan data ECMWF, NSEP NOAA yang mungkin kita ingin merelasikan dengan kejadian El Nino, maka Anda harus mencari data banjir yang lain. Ya minimal 5 tahun ke belakang ini banjirnya terjadi. Kalau Makassar kan sudah jelas ya, tanggal kemarin, terus kemudian tanggal 19 Januari tahun 2019 itu juga kejadian banjir. Nah, Anda coba bandingkan itu. Ada nggak kejadian itu dengan fenomena El Nino, La Nina? Bisa. Jadi datanya ya klimatologi itu main di data. Main di data. Kalau cuma data 1-2 hari itu memang lebih cenderung ke meteorologi. Tapi saya tetap menginginkan Anda kalau misalnya bisa mendam data itu kan kayak kemarin kan skripnya udah saya tulis ya, saya tulis di PPT karena memang agar jelas juga. Terus kemudian Anda dam datanya yang NC itu Anda ambil di titik tertentu, Anda hitung trennya ya enggak apa-apa dari situ. Ternyata di sini trennya memang naik atau turun. Kita analisis hanya lebih lengkap lagi. Orang klimat itu harus lebih daripada orang meteo. Oke, gimana Mas Firmansyah? Mohon izin Pak, izin bertanya kembali Pak. Ya. Izin Pak, tadi kan yang dianalisis yang Bapak lakukan itu, yang di jurnal Bapak itu ada yang analisis peta OLR itu Pak. Itu hubungannya dengan curah hujan itu kayak gimana ya Pak? Soalnya saya sering nemuin juga di banyak-banyak penelitian itu ngehubungin OLR gitu Pak. Kalau secara spesifiknya sendiri itu hubungan OLR dengan curah hujan itu kayak gimana ya Pak? Sebenarnya begini ya, kalau OLR itu saya sebenarnya ingin mencari citra awan, image awan ya sebenarnya. Tapi saya nggak dapat, kan yang nyimpan orang pusat ya. Makanya saya ganti dengan OLR. Nah, OLR itu sebenarnya indikasi di mana gelombang panjang yang dipantulkan itu bisa menandakan suatu daerah itu dingin atau enggak. Jadi ada awan atau enggak itu bisa. Nah, OLR untuk nilai tertentu, misalnya 150 ya, 150 ke bawah, itu biasanya daerah tersebut itu sedang hujan atau cakup tutupan awannya itu tebal. Sedangkan yang 230, 240, 260 itu biasanya cerah. Jadi seperti itu. Kalau sebenarnya akan sangat bagus kalau saya bisa menambahkan data dari satelit Himawari, itu akan sangat bagus. Tapi ya itu tadi, kita akan terkendala. Makanya mungkin sebenarnya labnya STMKG itu memang harus disertai dengan arsip dari citra-citra satelit atau citra-citra radar yang ada di BMKG, seharusnya juga kita punya. Jadi nanti suatu saat kalau para taruna itu ingin, itu bisa langsung tinggal minta aja sama pengurus ya, misalnya yang ngurus tuh dari UP 2KM, ya udah minta aja ke mereka atau di perpus lah ya, minta ke mereka. Saya sebenarnya ingin seperti itu sih ya. Jadi itu Mas Firmansyah. Jadi OLR itu untuk pengganti dari citra yang saya nggak dapat. Kalau ada citranya, saya akan ganti dengan citra. Siap Pak. Izin Pak, berarti kalau misalkan kita analisis kejadian banjir kemarin yang di Makassar itu tanggal 6 dan gunain citra lain, dan misalkan citra dari Himawari itu boleh ya Pak? Boleh. Iya, Anda misalnya boleh pakai satelit, itu bagus juga. Tahu kan satelit? Siap, tahu Pak. Nah, pakai itu juga nggak apa-apa.
Itu kalau ini ya, tapi nanti kalau misalnya Anda punya data banjir 2 atau 3, nanti berarti Anda nanti kaitkan dengan fenomena-fenomena MGO. Biar kelihatan Anda itu orang klimat gitu. Kalau Oke, siap. kalau satu waktu, satu saat saja itu berarti Anda kayak orang meteo, Mas. Orang meteo karena pekerjaannya orang meteo ini salah satunya. Jadi ada kejadian langsung dia tanggapi, ada kejadian dia tanggapi. Nah, kalau orang klimat tuh memang dia tidak langsung nanggapi, tapi dia punya rekod 1, 2, 3. Nah, nanti begitu jadi orang klimat itu seharusnya begitu ngomong ya memang sakti karena apa namanya alatnya tuh banyak. Gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, terkait tugas sendiri kan jargon awal yang Bapak berikan itu kita memilih satu kejadian saja kan Pak yang terjadi antara rentang bulan 10 sampai 12 di tahun 2021. Berarti diubah Pak, tidak hanya memilih satu kejadian saja Pak, tetapi lebih dari satu ini Pak. Mungkin, Pak. Lebih dari satu itu sama kayak tadi tuh Mas. Saya kan analisisnya tanggal 18 Juni ya. Ya kan? 18 Juni. Tapi saya mengambil data juga dari tempat lain. Walaupun nanti yang saya pakai itu ya di bulan itu saja. Misalnya kejadiannya kan di bulan Juni. Nah, Anda katakanlah ngambil banjir di bulan yang ambil ya misalnya November gitu. Nah, analisis awal memang Anda akan membicarakan ya sekitar pada saat itu saja. Tapi kemudian kalau kita ingin menyimpulkan lebih jauh, apakah ini terkait dengan fenomena apa, apakah MGO atau ENSO, maka Anda harus ngambil kejadian yang lain. Jadi itu penyertaan yang apa namanya menunjukkan Anda itu klimat gitu loh. Baik Pak, dengan kejadian bencana yang sama atau beda Pak? Maksudnya sama itu bulannya ya? Izin Pak, sama jenisnya. Oh, yang sama jenisnya. Jenisnya harus sama, tapi bulannya tidak harus sama. Baik Pak, berarti untuk parameter juga menyesuaikan ya Pak yang sekiranya berpengaruh dengan bencana tersebut ya Pak? Iya, jadi parameter itu nanti menyesuaikan dengan menurut pertimbangan atau pemahaman Anda. Jadi kalau misalnya saya merasa ini nggak penting atau nggak berpengaruh, ya nggak usah dicantumkan. Nanti misalnya ada orang yang berpendapat yang lain, ya nggak apa-apa. Gitu. Baik Pak, mohon izin Pak, Uh, untuk tadi kan disampaikan Bapak bahwa analisis jika dikaitkan dengan MJO itu datanya kan harian. Nah, untuk di NOAA itu sendiri data hariannya itu per tahun Pak, per tahun. Jadi tidak ada data long term-nya gitu Pak, langsung dari tahun MGO misalnya ya, dari tahun 1981 sampai gitu nggak ada Pak di NOAA. MGO ya. Ya Halo, Pak, jika nanti dikaitkan dengan MJU. di sini Mas. Pak, saya MGO. Anda cari di Australia, punya Australia. Nah, sebentar ini internet saya kok MGO. Lemot. Nah, Anda udah lihat belum? Belum Pak, belum muncul. Halo, halo. Izin Pak, belum muncul Pak. Sebentar, saya stop saya.
Ada masalah ini. Ini sudah Siap sudah Pak. ya. Nah, Anda masuk di BOM Gov AU, lalu di situ ada terus MGO atau ada adik MGO Index BOM, nanti akan langsung ke situ. Nah, di sini ada ini ya, ada nilai RMM. Di sini ada kodenya, terus ini ada RMM untuk 40 yang 90 hari. Kalau saya lebih suka ke yang ini ya, yang semuanya RMM data. Jadi Anda tinggal klik RMM data ini, nanti akan keluar datanya dalam bentuk notepad kayak gini Mas, dari tahun 74. Jadi ini RMM dihitung oleh BOM Australia. Ini metodenya menggunakan Wheeler. 4 ini bulan 6 tanggal 1, jadi mau D, terus kemudian ini M1, RMM 2, Izin Pak. ini fasenya, ini amplitude. Ya, Izin gimana? Pak, hanya putus-putus Pak. Dan juga PowerPoint, mohon maaf, dan juga layarnya tidak bergerak Pak. Itu ya. Siapa? Iya. Coba saya ini saya tes. Siap sudah Pak, sudah terdengar Pak. Suaranya lihat. Saya Sati bersalah paling seringnya. Ini udah kelihatan? Izin Pak, belum muncul Pak. Halo? Sudah Pak. Sudah muncul Pak. Ya. Nah, jadi ini tadi sudah ya Anda apa namanya di BOM-nya. Nah, ini jadi Anda masuk di BOM Gov AU, terus kemudian nanti ada nanti Anda yang RMM data ya, RMM data. Kan itu ada RMM 90 hari dan RMM 40 hari. Nah, ini ya. Jadi ini BOM Gov AU lalu MGO. Nah, di sini ada grafik yang biasa ditampilkan. Di sini juga ada kuadran 1 sampai 8. Lalu ini di sini ada apa namanya? Data, RMM data, RMM 40 hari dan RMM 90 hari. Nah, Anda klik yang RMM data, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ada tahun, bulan, tanggal. Jadi tanggal 1 bulan 6 tahun 74 itu awal mulai dihitung. Terus di sini ada nilai RMM 1, RMM 2, lalu ini ada fasenya, lalu ini ada amplitudonya. Sudah lihat kan ya? Sudah Pak. Halo? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini datanya harian. Jadi ini sampai tanggal 6 sudah ada. Jadi tanggal 6 bulan 12 tahun 2021 sudah ada semuanya. Nah, kejadian hujan dan banjir kemarin itu masuknya di fase 6. Padahal teoritisnya dari tulisan Hidayat dan Kizu itu
MGO-nya itu berpengaruh hanya di fase 3 dan 4. Jadi ini ya, kalau MGO ada Mas. MGO ada. Kalau yang ENSO malah ada lagi kan, ENSO index. Ini ya, ONI index. Nah ini. Nah ini yang ONI ini kan min 0,8 seperti yang saya katakan. Nah di sini malah terlihat dari data ini tahun 2020 indeksnya lebih ini lagi ya, lebih negatif lagi dibandingkan dengan tahun ini. Jadi tahun ini malah negatif semua di overall satu tahun 2021 itu kayaknya negatif terus. Oke, begitu ya Mas ya. Terus ini ya yang kemarin saya bikin contoh, kan saya ada menghitung indeks. Itu sebenarnya indeks monsun. Ada WNPM, itu di sini ada webnya Binwang yang banyak menulis tentang monsun index gitu. Binwang di Hawaii University. Nah, jadi indeks itu ada. Terus yang mungkin Anda mungkin akan menghitung ya kalau indeksnya tidak terkenal ya, misalnya indeks IOD itu sebenarnya ada, tapi dia disediakan 8 atau BMKG itu ada, tapi dia datanya tidak panjang. Indeks monsun itu juga datanya cuma tahun 2015, jadi Anda harus menghitung sendiri. Nah, cara menghitungnya, saya sudah kasihkan skripnya di video itu, cara mendam data dari NC ke TXT, itu yang saya jadikan contoh adalah indeks monsun, yang ada gambarnya peta, terus ada kotak-kotak itu wilayah monsun indeksnya. Jadi seperti itu Trai ya, ada datanya. Baik Pak, izin Pak, untuk yang terkait penghitungan indeks monsun tadi yang terakhir yang ngedam data ke TXT, berarti kami mencari nilai indeks monsunnya per tahun selama 30 tahun Pak? Kalau indeks monsun itu malah per hari itu. Per hari. Indeks monsun itu per hari ada, bisa dihitung per hari karena datanya harian. Nah kalau yang ONI tadi itu per bulan karena dia kan anomali per 3 bulan sebenarnya. Terus kemudian kalau yang IOD itu malah menghitung sendiri kalau nggak salah. Itu kita juga bisa menggunakan data SST yang dikeluarkan UNCEP juga ada, atau pakai European juga ada. Jadi kalau untuk riset Anda bandingkan saja, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah kalau apakah 30 tahun, 20 tahun, saya tidak mewajibkan seperti itu sih. Tapi kalau Anda mau buat ya akan lebih bagus. Cuma Anda ambil case-nya banjir tahun ini, terus kemudian Anda punya data DAM kan sebenarnya tinggal enak, tinggal Anda ketik skripnya di Notepad, lalu simpan di .js, lalu Anda buat analisis trennya, misalnya per 10 tahun. Ya udah itu jadi tinggal ditampilkan saja bahwa di daerah Indonesia misalnya itu memang ada tren peningkatan hujan misalnya. Jadi tergayang saya serahkan karena ini juga bukan tugas akhir, jadi saya juga tidak akan nuntut yang perfect enggak. Yang penting Anda anggap begitu ada kejadian, maka Anda bisa membuat analisisnya secara meteorologi dan juga secara klimatologi. Jadi nanti Anda tidak kalah orang di meteo. Lagi tadi? Halo? Izin Pak. Mohon izin Pak, apakah kami boleh meminta jurnal Bapak tadi yang terkait di Purworejo tadi Pak, buat acuan analisis Pak?
Ya, nanti saya kasihkan. Soalnya itu juga belum terbit sih ya. Oke, nanti saya kasihkan draftnya. Baik, Pak. Mohon izin, Pak, satu lagi. Untuk datanya itu lebih baik kita single level apa pressure level, Pak? Jenisnya. Eh, Kalau saya kan suka ngoleksi data. Kalau saya lebih suka multi level pressure, pakai pressure ya. Jadi multi layer gitu. Karena begitu nanti kita perlukan itu apa namanya akan banyak hal yang bisa kita amati ya. Misalnya Anda menghubungkan apa namanya kejadian banjir dengan apa namanya angin atau tekanan atau geopotensial point, geopotensial itu ketinggian height geopotensial itu level setiap level kan ada 1925, 850 dan seterusnya itu ada. Nah, Anda bayangkan untuk cold source itu dia dihitungnya itu di level 850. Jadi kalau saya sarankan kalau Anda sekalian mendownload data, koleksi data ya sekalian aja yang multi level. Ya memang lebih berat ya karena sampai 17 level. Maksudnya datanya pasti lebih besar. Satu hari itu kira-kira 300 mega sih ya. Tapi kalau nggak mau ya di press apa namanya di single level ya nggak apa-apa. Baik, Pak, sudah, Oke. Pak. Ya. Oke, Kayi sudah. Siapa lagi? Halo? Oke, kalau tidak ada lagi, kan waktu kita sampai jam 10.40 ya. Nah, karena tugas kalian banyak, maka daripada mendengarkan kata-kata saya yang mungkin nanti kalian terbengkelai tugasnya, mending Anda mengerjakan tugas saja. Jadi di waktu ini, waktu sampai jam 10.40 atau ya sekitar hampir jam 11, Anda melanjutkan mendiskusikan dengan teman-teman tugas yang Anda akan buat ya. Jadi nanti mudah-mudahan pokoknya minggu depan ya apapun hasilnya ditampilkan saja. Oke ya, begitu saja ya. Siapa? Oke, alhamdulillah hadir semua. Ya mudah-mudahan yang sakit cepat sehat kembali ya, Mas ya. Terus yang mau sakit mudah-mudahan tidak sakit. Tapi saya ingatkan Anda harus olahraga. Jadi kalau Anda di kampus kan pasti dipaksa-paksa olahraga ya. Nah kalau di rumah siapa yang mau maksa Anda? Tapi saya ingatkan Anda mudah-mudahan tetap berolahraga, aktivitasnya juga yang sehat, makanannya juga jaga. Oke, dari saya mungkin sekian dulu. Jadi nanti dilanjutkan dengan Anda mengerjakan tugas ini. Oke, itu saja ya. Nanti kita sampai ketemu di minggu depan. Oke, kurang lebihnya itu dari saya. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, Sudah cukup, Pak. ya, kalau tidak sekian saja. Jadi bukan kuliahnya selesai, bukan, tapi Anda lanjutkan dengan mengerjakan tugas kuliahnya. Saya kira dari saya sekian dulu. Kurang lebihnya kalau ada satu hal yang nggak berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Kita tutup ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih Toro. Sini, Sul. Dengung banget, Bro. Sini sul.